Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala yang memberikan nikmat iman dan Islam pada kita semua. Semoga Allah senantiasa menjaga iman yang kita miliki sehingga setiap bagian dari hidup kita insya Allah akan mendapatkan nilai ketaatan ketika kita menjalankannya sesuai dengan syariatnya. Salawat ma'assalam teriring dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah tempat kita mengambil pelajaran atas beragam aspek kehidupan, karena beliau bukan hanya seorang utusan yang menyampaikan risalah terkait hubungan manusia dengan Sang Pencipta, tapi beliau juga menyampaikan risalah yang membahas bagaimana manusia hidup dengan sesamanya, bagaimana manusia menata kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, bahkan kehidupan politik pemerintahannya. Sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali ya di program Bincang Sejarah dan Sirah. Insya Allah program ini akan mengupas bermacam sisi sejarah, dan tentu saja kita juga akan mengkaitkannya dengan Sirah Nabawiyah, yang ini kita harapkan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menengok kembali bagaimana kita sebagai satu umat sesungguhnya adalah umat terbaik. Kita sebagai satu umat sesungguhnya kita punya peradaban yang sangat besar lagi mulia, yang dulu menjadi mercusuar dunia. Bila kondisi kita hari ini ternyata berkebalikan dengan fakta kemuliaan, dan kita tidak lagi memiliki predikat sebagai khairul ummah, maka sesungguhnya ini adalah ujian bagi kita semua untuk mengembalikan kondisi kaum muslimin sebagaimana sedianya Allah tetapkan sebagai khairul ummah. Sahabat yang dirahmati Allah, di program kita Bincang Sejarah dan Sirah hari ini, insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana perhatian Islam terhadap masalah ketenagakerjaan dan khususnya kepada kaum pekerja yang pada hari ini seringkali disebut sebagai kaum buruh. Kaum pekerja atau kaum buruh atau worker labor ya, atau ajir kalau dalam bahasa Arab, ini memang menjadi satu problem yang sepanjang hampir 100 tahun belakangan ini terus mengemuka, dan bahkan sejak awal abad ke-20 sampai sekarang kita sudah masuk ke abad 21, ternyata beragam regulasi yang dibuat baik oleh negara-negara besar ataupun negara-negara dunia ketiga tidak sanggup untuk memberikan rasa keadilan bagi kaum pekerja maupun bagi kaum pemberi kerja atau para pengusaha. Sahabat yang dirahmati Allah, Umi Irina Handono sudah hadir bersama kita. Insya Allah kembali akan mengajak kita mendiskusikan ya dari perspektif sejarah, dan sekaligus kita mengingat bagaimana hukum-hukum syariat terkait persoalan ini. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat Umi. Mohon maaf nih Mi, kita belum bisa satu frame nih, jadi masih di Zoom-nya kita beda frame ya Mi ya. Mudah-mudahan di Ramadan bisa ya Ustazah ya. Insya Allah Umi, Insya Allah. Kita semua Insya Allah ya sahabat ya, kita berharap bahwa Ramadan beberapa hari ke depan bisa kita lalui dengan kondisi terbaik, dan tentu saja kalau kita bandingkan dengan kondisi
di Ramadan tahun yang lalu. Semoga kita bisa lebih optimal dalam ibadah dan lebih bisa mendapatkan banyak lagi ya hikmah-hikmah Ramadan. Tentu saja untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa. Mi ngomong-ngomong tentang masalah perburuhan atau apa problem kaum pekerja. Ini kan kalau beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sempat angkat ya Mi, di program kita ini ya. Kita sempat angkat di program kita, tapi nampaknya nih masih ada beberapa permintaan, ada juga pertanyaan-pertanyaan nih seputar kaum pekerja. Khususnya setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan di negeri ini. Omnibus Law. Omnibus Law. Jadi Omnibus Law atau Omnibus Law ini memang satu undang-undang yang disebut Undang-Undang Sapu Jagat karena membawa banyak sekali menyapu banyak sekali regulasi sebelumnya dan diharapkan bisa membawa perbaikan-perbaikan. Tapi kok sejak awal sudah nampak menimbulkan persoalan gitu, Mi. Nah, ini kalau terkait kaum pekerja nih, nampaknya kita juga harus kulik-kulik lagi nih sejarah tentang bagaimana sih sebenarnya Islam. Ya, sebenarnya Ya, kalau ya. kalau disebut menyapu bersih kepentingan daripada pekerja. Wow, gitu Mi. Jadi nampak sekali ya condong begitu ya, berat sebelah. Tidak berimbang, jadi berat sebelah. Sapu bersih kepentingan pekerja untuk hak pekerja. Ya tentu saja pekerja yang merasa sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Sementara dari pihak pemilik modal yang merasa semakin diuntungkan. Wow. Dengan bahasa lain adalah iklim investasi menjadi lebih kondusif dengan Omnibus Law. Ya. Bahasanya begitu sih, Mi. Kayaknya positif banget ya. Iklim investasi. Kan seolah-olah kalau ada investasi, makin banyak investasi juga ada trickle down effect gitu ya, Mi. Ya. Ada efek semuanya dapat tetes-tetesan kue ekonomi itu. Ternyata kue ekonominya netesnya kemana kita juga nggak tahu. Karena yang jelas yang besar-besar itu udah diambil oleh kaum pemilik modal atau kaum kapitalis begitu ya, Mi ya. Iya. Jadi sapu bersih kepentingan kaum pekerja dan memberikan keistimewaan atau memberikan banyak sekali keuntungan bagi kaum kapitalis atau kaum pemilik modal ya, Mi ya. Pemilik modalnya tentu kita tidak bicara pemilik modal UMKM ya, sahabat ya. Ini pemilik modal raksasa nih. Yang beneran. Ya. Umi, mungkin Umi bisa jelaskan, Umi, kalau dalam pandangan Islam sendiri seperti apa prinsip-prinsip umum untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi kaum pekerja dan tanpa membuat kaum pengusaha atau kaum pemberi kerja ini juga dirugikan gitu, Mi. Kan pengennya ya yang dibahas bukan cuma kaum pekerja doang gitu, tapi yang juga diberi keadilan adalah kaum pengusaha gitu. Kalau namanya adil kan mestinya memang nggak berat sebelah gitu ya, Mi ya. Untuk melihat hal itu, ya kita harus kembali melihat kepada Al-Quran ya, bagaimana Al-Quran menyatakan kalau disebut tentang hubungan buruh dan majikan atau pekerja dan pemilik lapangan pekerjaan gitu ya, dan pemilik lapangan pekerjaan mestinya ini kan suatu timbal balik. Sama-sama butuh gitu ya, Umi ya. Sama-sama butuh kan. Jadi pekerja yang menyediakan menyediakan diri untuk mengerjakan ada kepentingan, tapi di lain sisi yang punya lapangan pekerjaan juga mempunyai kepentingan kan itu. Benar. Jadi harusnya balance begitu ya. Harusnya balance. Namun kenapa kok semakin ruwet? Karena apa? Tidak memakai pedoman kehidupan. Nah, jadi bagaimana sih harusnya seorang buruh hidup?
Ya, ya. Bagaimana harusnya seorang pemilik model hidup menata hidupnya? Ya, Sebenarnya panduan kehidupan ini yang dipakai, tapi berhubung panduan kehidupan tidak dipakai, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis nggak dipakai, ya yang terjadi adalah kepincangan. Ya. Dan hal ini akan kita lihat dengan gamblang apabila kita ini melihat ini antara buruh dan pemodal. Buruh menerima upah, pemodal mengeluarkan upah dan mendapatkan hasil pekerjaan yang dibuat oleh buruh, kan begitu ya. Maka dalam hal ini Umi mengajak kita untuk melihat bagaimana ayat Allah di dalam surat At-Taubah ayat 105. Yang artinya begini, terjemahnya ya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi jelas ya. Jadi Al-Quran memerintahkan hambanya, Allah memerintahkan hambanya untuk bekerja. Kemudian juga di dalam surat An-Nahl. Jadi tadi sudah kita tahu bekerja itu ya memang merupakan suatu kewajiban ya. Nah, kemudian surat An-Nahl ayat 97 yang terjemahnya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, ya, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ini semakin jelas lagi. Jadi ayat Allah yang pertama memberikan memang ya kita wajib untuk bekerja, berupaya, berjuang. Ya. Dan kemudian ayat Allah yang berikutnya surat An-Nahl ayat 97 menyatakan bahwa siapa mengerjakan amal soleh baik laki maupun perempuan dan mereka dalam keadaan beriman, maka Allah memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Dan Allah itu Maha Pembalas dan memberikan pahala yang lebih baik terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, maksud Allah memberikan balasan. Maksud balasan di sini apa? Sebenarnya kalau kita telaah lebih ke dalam adalah kompensasi atau apa? Atau upah. Upah ya. Jadi dalam hal ini buruh berhak mendapatkan upah. Ya, ya. Upah yang bagaimana? Upah yang layak. Kenapa? Karena mereka juga membutuhkan buruh. Membutuhkan kerja buruh. Jadi nggak boleh lagi, mohon maaf, terbawa pada kondisi seperti misalnya di dalam zaman perbudakan. Karena Islam justru menentang perbudakan. Ya, ya. Jadi harus ada kejelasan tentang akad. Ya, ya. Upah minimum regional, nah itu kemudian kan dipakai seperti itu. Sehingga dengan demikian tidak terjadi jurang pemisah antara kaya dan miskin, antara buruh dan majikan. Ya, dalam hal ini mestinya buruh itu menjadi mitra daripada pemilik modal. Tanpa ada mereka, hanya ada modal tapi tanpa ada buruh, ya nggak mungkin. Ya. Ya, memang kalau kita lihat ya, memang masalah perburuhan atau masalah kaum pekerja ini kan masalah global ya, bukan cuma kita bicara di Indonesia. Termasuk juga mungkin kita perlu memberi kritik lah ya terhadap solusi yang diambil pada hari ini atau pada saat ini di berbagai tempat. Itu kan tadi yang Umi sebut ada upah layak mestinya. Cita-citanya memberikan upah layak, tapi upah layak ini kayaknya
sudah cukup diwakili dengan apa yang disebut sebagai upah minimum regional. Ya, padahal mungkin kita juga masih perlu mengkritisi upah minimum regional ini kalau terlalu besar tentu membebani pengusaha, pengusahanya puput saja atau gulung tikar saja. Tapi kalau jumlahnya tidak sebesar itu, berarti kaum pekerja dapat dari mana dong untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Ditambah lagi kan ada iuran BPJS kesehatan, ada jaminan hari tua, ada iuran apa lagi, iuran masa pensiun, iuran macam-macam gitu. Nah, ini kan memang makin mencekik. Mungkin saya sedikit menambahkan juga ya sahabat yang dirahmati Allah. Saking besarnya problem perburuhan atau problem ketenagakerjaan ini, kalau kita lihat kan di banyak negara itu ada sampai yang disebut partai buruh ya nih. Partai buruh. Nah, atau partai pekerja. Partai buruh atau partai pekerja ini menunjukkan kami ini juga kaum yang punya posisi loh, jangan diremehkan. Seolah-olah dengan adanya partai buruh atau partai pekerja itu memang sudah mengangkat derajat kaum pekerja. Nah, padahal yang dibutuhkan oleh kaum pekerja kan bukan cuma punya wadah yang namanya partai gitu. Karena nanti partai itu juga menjadi kendaraan hanya bagi orang-orang yang ingin berkuasa. Pada saat sebelum berkuasa mungkin mereka juga bisa banyak janji-janji. Ya. Tapi setelah berkuasa lupa pada janji-janjinya gitu ya. Nanti setelah kurang beberapa saat baru berbaik-baik lagi kepada baik-baik lagi ya. Ini kalau saya baca-baca juga misalnya partai buruh yang paling besar di dunia itu adalah partai buruh yang ada di Jerman yang kemudian sampai semacam ya menjadi intisari dan menjadi cikal bakal lahirnya ideologi sosialisme komunis ya, karena jumlah anggota partai buruh itu kalau di Jerman pada tahun-tahun itu tahun 50-an itu sudah mencapai jutaan, dan partai buruh ini kemudian ya tadi mencoba untuk masuk ke kekuasaan, harapannya kalau nanti bisa duduk di kursi kekuasaan bisa membuat undang-undang yang pro pekerja. Tapi setelah berkuasa ternyata ceritanya berbeda. Jadi hanya sebagai kendaraan. Ya kalau kita ngomongin tentang Omnibus Law tentang ketenagakerjaan ya, Omnibus Law ketenagakerjaan yang ini yang disebut atau dalam satu topik besar cipta kerja. Ternyata kan bukan cipta kerja ya Umi ya, bukan menciptakan banyak kebaikan untuk kaum pekerja, tapi malah menciptakan banyak polemik, banyak kekhawatiran maupun pesimisme dari kaum pekerja. Nah, yang jelas itu cipta investasi gitu. Semuanya demi kepentingan investasi. Kalau supaya banyak investor yang masuk, supaya para pemodal yang berinvestasi itu merasa tenang, maka misalnya harus ada penetapan upah, penetapan fasilitas, penetapan jaring pengaman sosial yang tidak terlalu membebani pengusaha. Nah, sehingga pengusaha itu ya mikirnya nggak terlalu berat lah. Mereka bisa mencadangkan keuntungan yang banyak. Tapi terus rakyat siapa dong yang akan menjamin tadi ya kehidupan atau jaminan sosialnya, jaminan hari tua atau masa pensiunnya, atau kalau nanti di PHK, pemutusan hubungan kerja dan seterusnya, ternyata oleh negara juga tidak disanggupi, tapi dikembalikan kepada mekanisme hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Nah, ini mungkin tambahan saya, sahabat, untuk menggambarkan pada kita semua, memang problem perburuhan atau problem ketenagakerjaan ini sudah menyita energi masyarakat dunia.
baik di Eropa, di Amerika, di berbagai negara-negara dunia ketiga juga terjadi problem yang sama. Nah, kalau kita hari ini ngomongin tentang perburuhan di Indonesia atau ketenagakerjaan di Indonesia, kita juga tahu kaum pekerja masih banyak sekali yang protes terhadap beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang berapa waktu kemarin ya Umi ya, belum sebulan yang lalu kita bisa menyaksikan bagaimana kaum pekerja juga demo-demo protes. Kok kalau berhenti kerja nggak bisa dicairkan apa namanya eh, uang simpanannya lah istilahnya ya, kecuali sampai pada usia tertentu yang itu adalah usia yang ditetapkan sebagai usia pensiun umur 55 tahun. Nah, kalau misalnya ada yang ingin berhenti kerja karena berbagai alasan ya memilih untuk berhenti kerja, berarti dana-dana yang kemarin dibayarkan itu nggak bisa diambil dong sampai mereka berusia sesuai usia pensiun tadi. Nah, meskipun ini direvisi oleh pemerintah, tapi kita tahu ya revisinya ini karena masyarakat, istilahnya masyarakat itu ribut gitu, berisik sekali pada protes semua. Protes sampai akhirnya ya udah deh, banyak yang protes. Maka ini apa namanya direvisi konon begitu. Nah, kalau tadi yang pertama Umi sampaikan kan sebenarnya bekerja itu dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang kemudian mendatangkan pahala begitu ya Umi ya. Mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan pahala. Dan orang bekerja harus ada imbalannya. Nggak bisa kemudian bekerja tanpa diberikan imbalan kalau tujuannya adalah tujuan untuk mendapatkan atau tujuannya bekerja, bukan tujuan untuk menolong atau amal-amal sosial lainnya. Ini bisa kita sebut prinsip yang pertama, kamu? Betul, betul, betul. Jadi kalau bekerja tanpa upah itu ya seperti mohon maaf balik lagi ke zaman perbudakan. Benar-benar. Jadi bekerja memang harus ada upahnya dan mendapatkan balasan pekerjaan, dan balasannya itu adalah balasan dunia dan akhirat bagi umat Islam. Itulah sebabnya kita menyatakan bahwa bekerja itu termasuk ibadah. Kita laksanakan di dunia kita juga mendapatkan hasil, upah. Di akhirat kita juga mendapatkan pahala. Nah, konsep seperti ini hanya ada di dalam agama Islam. Jadi apabila umat Islam memakai konsep Islam, insya Allah sih antara pekerja dan pemilik lapangan pekerjaan tidak ada masalah, akan akur-akur aja, bahkan bersaudara. Tapi permasalahan itu menjadi mencuat. Kenapa? Karena umat Islam tidak memakai pedoman ini, yaitu tidak memakai Al-Quran dan hadis untuk mengatur kehidupannya. Akhirnya bekerja ya dianggap saja sebagai alat produksi. Dan kemudian dengan dalih investasi, mengundang investor masuk ke Indonesia, tidak mau investor lari, cari tempat lain yang lebih murah upahnya, maka upah buruh yang ditekan. Ya gampang-gampangan gitu loh. Gampang-gampangan. Ya, jadi ini saya juga pernah dapat pandangan ya dari aktivis pekerja gitu. Kenapa pekerja di Indonesia itu selalu dibandingkannya dengan pekerja-pekerja di kayak Vietnam, Kamboja begitu. Karena pekerja Indonesia itu kalau dalam hitungan tadi investor global, investor internasional, kayaknya pekerja Indonesia ini banyak
apa banyak permintaannya, banyak syaratnya gitu. Minta ada waktu untuk ibadah, minta ada waktu untuk makan. Jadi waktu istirahatnya itu lebih banyak mintanya. Nah, ditambah lagi di Indonesia ini kan juga apa ya banyak tradisi-tradisi misalnya liburnya itu nggak cuma libur libur tahun baru gitu. Liburnya ada libur hari raya, ada libur hari raya itu juga nggak mau libur cuma sehari gitu. Kalau yang lain mungkin libur hari raya cuma sehari. Tapi kalau di Indonesia namanya libur Idul Fitri itu ada yang disebut mudik dan lain-lain. Nah, jadi kadang ini adalah pandangan yang seolah-olah memang menekan ya kaum pekerja di Indonesia, di negeri kita ini. Ya juga ya, kita berarti jangan nuntut terlalu banyak deh. Toh kita butuh kepada para pemodal-pemodal itu. Kalau enggak, terus siapa yang ngasih lapangan kerja ke kita? Kalau enggak ada mereka, kita mah nggak bisa makan. Ya, sampai Ya. sampai seperti itu. Ya, ya, seperti itulah kondisi ya, apa informasi yang dicuatkan, yang didengar ya seperti itu. Nah, cuman kembali lagi, pasti ada sesuatu yang nggak benar. Ya, 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 ya. Jadi nampaknya ada juga harus ada penataan kembali sektor-sektor yang mana yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah, sektor-sektor mana yang boleh dikerjakan oleh swasta, ya. Jadi Iya. sepertinya itu harus ditata ulang kembali. Dan Iya, 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 jadi iya. Indonesia ya jangan apa namanya, jangan mengacu kepada negara-negara yang memang tidak sama dengan mayoritas penduduk di Indonesia. Misalnya mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Ya pakailah cara-cara yang Islami. Iya. Jangan memakai Iya, cara-cara iya, iya, iya. yang lainnya begitu. Jadi cara Ya, ya, pembandingnya ya. nampaknya yang harus juga dikritisi. Ya, ya, ya. Dan tadi ya, misalnya kalau sampai beranggapan investor itu segalanya, sepertinya berlebihan ya. Karena penduduk di negeri ini sesungguhnya kan bukan orang-orang yang malas. Ya. Kemudian kalau mau menggarap tanah, mau menggarap hasil-hasil alam, mineral-mineral yang ada di daratan maupun di lautan, ini kan banyak sekali. Ya. Kalau diolah dari hasil-hasil alam itu mau diproduksi kayak apapun, ini juga tidak mesti melalui sebuah proyek investasi kan bisa begitu juga ya Umi. Artinya Iya. sekarang kalau ngomongin soal lapangan pekerjaan, mestinya juga tidak hanya bicara soal apa lapangan pekerjaan yang dibuka oleh kaum investor, tapi para apa namanya para orang-orang lokal pun sesungguhnya bisa membuka lapangan pekerjaan itu kepada yang lain dan asalkan tadi ya Umi ya asalkan hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja atau pengusaha itu adalah hubungan dilandasi pada tadi Umi sampaikan dilandasi pada saling paham masing-masing saling membutuhkan sehingga ya mutualisme kan saling menguntungkan mestinya begitu. Sebab kalau penekanannya sekarang adalah investasi dengan untuk demi investasi, demi mendatangkan investor dan sebagainya, demi persaingan pasar global begitu ya. Ini kalau diikuti, jadi kalau tidak dikritisi dengan bijaksana, diikuti demikian saja, tidak mustahil nanti akan memacu pertumbuhan. Mohon maaf, bukan pertumbuhan cendekiawan, bukan pertumbuhan wira swasta, tapi pertumbuhan, mohon maaf, pertumbuhan bangsa ini menjadi bangsa buruh. Bangsa buruh, ya, 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 ya. Tidak mustahil. Karena penekanannya ke semua kebijakan itu lebih ditekankan untuk kenyamanan daripada investor.
Terus kemudian sistem pun yang dipakai adalah sistem kapitalis. Karena ini pakai sistem kapitalis, tentu saja yang diperhatikan adalah kepentingan kapitalis, kan gitu. Maka lihat aja ini negeri kita. Maka namanya sekolah pun sekolah yang favorit terutama ya pasti itu harganya mahal. Bagi kita yang sudah terbiasa dengan pemandangan itu, bagi orang tua yang kemudian ingin mengikuti tren, ingin juga mendapatkan sekolah yang bermutu untuk anaknya, maka tidak mustahil dia akan menguras koceknya, mengeluarkan uangnya untuk membayar pendidikan dengan mahal. Nah, padahal ini kan sebenarnya lahan daripada pemerintah. Bagaimana memfasilitasi rakyat. Tapi hal ini tidak akan terjadi kalau sistem kapitalisme yang dipakai. Jadi kalau dulu mohon maaf ada wacana misalnya BPJS penyakit apapun dilayani gitu kan, BPJS. Nah, tapi sekarang ini kan sudah ada, kecuali penyakit ini tidak dilayani. Berikutnya lagi penyakit yang ini tidak dilayani. Dan kemudian kalau seseorang mempunyai BPJS dibandingkan sama yang langsung bayar dari kantongnya sendiri, bisa-bisa yang bayar dari kantong sendiri itu baru diperizinkan keluar gitu ya oleh mereka-mereka yang berwenang di rumah sakit misalnya dalam waktu 10 hari. Tapi bagi yang memegang BPJS, tanda kutip cepat banget sembuhnya, jatahnya 3 hari udah pulang gitu. Jadi sepertinya apa? Sepertinya terkesan ya buruh jangan sakit. Orang miskin buruh tidak ada kamu sakit. Nggak boleh sakit. Gitu. Ya mudah-mudahan doanya terkabul gitu. Ya. Karena bagaimanapun ya dilayani seperti apapun dengan pelayanan kesehatan tadi sebenarnya semua orang juga nggak pengen sakit ya Umi. Jadi sebenarnya kalau menurut Umi berarti ya ini cara pandang kita yang harus berubah. Benar. Sepakat. Cara pandang kita, cara pikir kita yang harus berubah. Kenapa sih harus mementingkan investasi dari asing misalnya ya? Kenapa tidak berpikir bagaimana bangsa kita menjadi pengusaha? Ya. Ada kemandirian ya. Jadi nggak harus kan menjadi buruh, itu nggak harus. Gitu kan? Jadi kenapa tidak memasuki sektor-sektor itu? Coba ciptakan lapangan pekerjaan. Itu jauh lebih arif. Ya. Artinya kalau kita bicara menciptakan lapangan pekerjaan, kita kan juga membutuhkan para pekerja juga ya, Umi. Tapi mungkin tadi memutus rantai pemberlakuan cara penanganan terhadap buruh sebagaimana yang sekarang ya penanganannya itu ada penanganan kapitalistik. Ya tentu saja ketika pemilik modal ini modal gede gitu, modal gedenya itu bisa menampung banyak sekali pekerja, sepertinya nih akan memudahkan mereka untuk menekan atau mendesakkan regulasi-regulasi. Dan pada saat yang sama mereka pun boleh jadi ya hubungan dengan kaum pekerjanya tentu saja ya mereka merasa mereka punya power yang cukup besar karena seolah-olah ada sekian juta masa depan orang yang tergantung pada itu gitu. Tapi kalau Umi tadi sebutkan kalau misalnya kita membuat lapangan kerja sendiri berarti kan kita mulai nih dari taruhlah pemberi kerja ini bukan pemberi kerja kelas kakap tapi pemberi kerja kelas medium begitu atau bahkan kelas teri. Tapi kan punya pekerja. Nah, ketika punya pekerja ini, dia bisa memberlakukan tuh prinsip-prinsip Islam dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Kalau misalnya para pekerja ini nggak cocok
ya dengan satu pengusaha, karena pengusaha tersebut ternyata tidak bisa menghormati, tidak memberikan upah sesuai dengan hasil kerja yang dihasilkan dan seterusnya. Yang begini ini kan juga masih memungkinkan misalnya si pekerja tadi berpindah ke tempat lain. Karena masih banyak gitu yang Iya, lainnya. iya. Tapi kalau sekarang kan kayak nggak banyak pilihan. Karena Nggak banyak pilihan. kalau nggak enak di sini istilahnya, yang lain pindah ke tempat yang lain, juga yang lain akan memperlakukan sistem yang sama begitu. Dan sistem sistem yang sama dalam artian prinsip-prinsip ketenaga kerjaan yang dianut itu kan prinsip kapitalistik, memenangkan pengusaha. Iya. Sementara kalau prinsip Islam tadi ya jelas lah ya memenangkan kedua belah pihak gitu. Ada balance. Umi ini kalau kita ngomongin tentang balance itu kan kadang kita melihat memang orang apa namanya memandang upah itu upah harus jumlahnya sebesar yang membuat seseorang bisa hidup layak. Ada yang begitu ya, Mi? Iya, Tapi iya, kan iya. coba kita bayangin, Mi, kalau misalnya orang tersebut bekerja, pekerjaannya adalah pekerjaan yang manfaatnya tidak terlalu dirasakan besar, tapi kan bekerja juga. Nah, kemudian dia menuntut upah yang bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, dia ini mencukupi kebutuhannya dengan standar apa nih? Dengan standar yang sangat minimum, bisa makan sandang pangan, papan itu berat ya Umi ya. Papan kan berat sekali Iya, sekarang ya. iya. Sandang pangan saja misalnya, kemudian sudah dipotong dengan asuransi ini, asuransi itu untuk apa kesehatan lah, jaminan hari tua dan seterusnya. Apakah cukup seperti itu nih upah yang layak atau kemudian memang kita tidak bisa bergantung kepada pengusaha untuk menciptakan tadi kelayakan hidup bagi kaum pekerja. Ya, Artinya yang bertanggung jawab terhadap kelayakan hidupnya kaum pekerja, masa iya cuman apa majikannya atau pengusaha gitu. ya enggak dong. Jadi itu juga Hmm. juga apa namanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Jadi coba Nah, kita jangan hanya lihat di negeri kita. Kita hmm. lihat misalnya saja nggak jauh-jauh ya Australia. Di Hmm. Australia itu mereka sudah menjadi penduduk Australia, Hmm. apalagi menjadi warga negara Australia. Itu mereka itu Hmm. oleh pemerintah akan jadi mereka tidak punya rumah. Mereka akan diberi rumah oleh pemerintah. Hmm. Jadi setelah sekian tahun gitu ya, mereka akan diberi rumah. Dan kemudian Hmm. jadi pemerintah memberi rumah loh ya nih. Hmm. Kemudian dia boleh langsung menerima Hmm. atau menolak, minta rumah yang lain, boleh. Satu kali kesempatan. Hmm. Dan kemudian pada kesempatan kedua, ya dia Hmm. harus terima ditempatkan di wilayah mana. Hmm. Tapi itu rumah pemberian pemerintah. Loh, kok Hmm. bisa gitu ya? Terus kemudian uh, upah Hmm. upah itu tercukupi. Kenapa? Karena sekolah anak-anaknya gratis. Hmm. Hmm. Terus kemudian apalagi itu yang namanya apa namanya pengobatan kesehatan Hmm. gratis. Hmm. Sampai-sampai ada misalnya orang kita, bangsa kita itu kalau kalau sudah dia bilang ini mau operasi dulu. Hmm. Operasi kok di sana, kenapa nggak operasi di sini? Malah dia bilang kalau sakit itu lebih enak di sana. Kenapa? Ya dibayar pemerintah. Nah kalau kita kan ya orang pekerja, orang miskin jangan sakit, haram sakit kan itu. Kalau di sana dibayar oleh digratiskan oleh pemerintah. Sampai operasinya pun gratis. Operasi besar pun gratis. Nah, ini kan berbeda.
Belum lagi ada kebijakan di Amerika, juga di Australia, itu bahwa kalau ada penduduk yang populasi mereka kan sekarang kan kurang banget, menurun banget. Kalau siapa yang mau hamil, bahkan begitu melahirkan, maka dia sudah di depan rumahnya itu, yang melahirkan belum pulang dari rumah sakit, di depan rumahnya itu sudah ada kantongan ini kertas itu ya, isinya pampers, susu, vitamin dan lain-lain. Bahkan kemudian punya hamil lagi, punya anak 2, itu pun dipengaruhi oleh pemerintah. Hamil kedua hadiahnya lebih gede. Hamil ketiga lebih gede lagi. Nah, itu bisa, tapi di kita kan enggak ada itu. Nah, berbedanya di situ. Sebenarnya upah bisa dihemat. Kenapa? Karena ada pekerjaan-pekerjaan, ada bagian-bagian yang dikerjakan oleh pemerintah sebagai pelayanan kepada masyarakat gratis. Coba kalau itu berfungsi. Ya, kalau itu berfungsi, Umi yakin sejahtera yang namanya buruh. Ya. Makanya kita jangan ngikutin pola mereka. Harusnya kita memakai pola kita. Ya. Kalau kita objektif nih, Mi, ya, kan kita seperti yang tadi Umi ceritakan, ini kan kita memang nggak bisa memungkiri ya, di negara-negara yang disebut ya, itu standar upah mungkin lebih besar gitu. Bahkan ada yang kalau dihitung-hitung misalnya kayak di Amerika, di beberapa negara Eropa itu kan upahnya, di Denmark misalnya upahnya kalau kita hitung dengan hitungan rupiah bisa 80 juta per bulannya gitu, bisa segitu gitu. Dan untuk orang Indonesia tentu saja itu adalah jumlah yang sangat besar. Demikian pula yang tadi Umi sebutkan, di samping upah yang besar itu, di negara-negara yang dimaksud itu boleh jadi kalau mengambil contoh misalnya Australia, kan ada model semacam jaring pengaman sosial yang dibuat oleh negara dengan sudah sangat rapih lah ya Umi ya. Misalnya layanan kesehatan gratis, kemudian apa tadi, tunjangan atau insentif untuk mereka yang memilih atau mau gitu melakukan sesuatu yang bagi negara itu penting gitu. Negara itu kan butuh ada pertumbuhan penduduk juga. Kalau kemudian semuanya child free, ya nggak mau punya anak, atau bahkan yang belum menikah itu ya menunda, nggak mau menikah supaya bisa menikmati kehidupan dunia ini. Karena kalau menikah nanti jadi ada beban dan lain-lain misalnya. Maka tadi sampai ada insentif untuk mereka yang mau melahirkan. Untuk mereka memiliki rumah juga ada ini sahabat yang di room Zoom kita itu juga menyampaikan ada yang disebut sebagai housing commission, ada tunjangan untuk mendapatkan rumah misalnya. Nah, ini kan bagaimana contoh-contoh tadi seolah-olah sudah memberikan sesuatu yang wow bagi kita semua gitu, ya kan? Karena kita kan bandinginnya sama di negeri kita, bandinginnya sama di negeri kita ya. Dan jadi kalau membandingkannya hanya sebagian, benar, membandingkannya sebagian tadi. Tapi kan kalau kita lihat misalnya di Amerika itu mereka yang upah pekerjanya itu juga sudah sangat tinggi, taruhlah seperti itu. Mereka juga protes juga ke pemerintah. Dan bahkan mereka menetapkan misalnya upah per jam $5. Upah $5 ya, berapa ya? $20 atau berapa, pokoknya adalah beberapa waktu yang lalu, bulan 2 atau 3 bulan yang lalu itu saya lihat mereka demo gitu karena sudah beberapa tahun menuntut upah sekian dolar per jam. Tapi ternyata pemerintah itu nggak mengabulkan.
Nah, kenapa pemerintah nggak mengabulkan? Pasti juga ada pertimbangan, wah ini nanti kalau upahnya yang dituntut sekian, pengusahanya pada kabur ini, pengusahanya pada gulung tikar nih, maka nggak nggak dipenuhi. Atau boleh jadi juga terjadi hal yang sama gitu. Kaum pengusaha sudah berkomplot gitu untuk menekan agar pemerintah tidak memenuhi tuntutan kaum pekerja. Demikian juga di beberapa negara yang lain itu saya menemukan mereka juga masih protes-protes gitu, masih demo-demo juga. Kok kami ini udah puluhan tahun punya pekerjaan, bekerja loh kami ini, sehat loh kami ini, istilahnya kami ini juga banyak nyumbang pajak loh untuk negara karena setiap bulannya kan kami ini juga tadi dapat upah yang sudah otomatis dipotong pajaknya masuk ke kas negara misalnya. Tapi kok hidup kami ini masih nggak sejahtera. Jadi meski kemudian dibuat mekanisme-mekanisme tadi, pada faktanya memang benar lebih baik daripada di negeri kita. Boleh jadi ya pada sebagian. Tapi ini kan kebayang oleh kita sebagai sesuatu yang lebih baik, ya. Karena kita nggak ada pembanding yang lebih baik dari itu gitu ya, Mi ya. Nggak ada pembanding yang lebih baik dari itu. Misalnya saya pernah dengar juga ya teman-teman yang di Australia itu, wah kalau udah jadi warga negara jangan sampai deh lepas kewarganegaraan. Kalau pulang ke Indonesia itu cuman untuk mudik doang, bukan untuk apa namanya, bukan untuk bekerja. Ya, bukan untuk melepaskan pekerjaannya atau status citizenship ya kewarganegaraan di mereka. Karena bandingannya hidup mereka memang lebih enak, lebih nyaman, jaring pengaman sosialnya lebih banyak di negara-negara tersebut. Tapi coba bayangkan kalau kita melihat mereka sendiri kan negara itu mengatur tadi itu dari pajak rakyat juga ya Umi, dari asuransi rakyat juga gitu. Iya, dari artinya rakyat itu tetap nyumbang gitu. Dan rakyatnya tetap nyumbang yakni ditarik pajaknya, ditarik asuransinya dan seterusnya, kemudian dibalikin kepada rakyat ya dalam bermacam-macam cara gitu. Jadi mereka nih menang mengelola apa yang sudah disumbangin oleh rakyat sendiri. Bukan menang memberikan kesejahteraan dari kantong pengelolaan harta milik rakyat gitu. Misalnya dari sumber daya alam, dari apalah ya yang negara itu mendapatkan pemasukan misalnya dari apa ekspor impor misalnya. Kalau impor ekspor impor dari perdagangan luar negeri lah ya misalnya pedagang-pedagang dari luar masuk, mereka bukan warga negara ya pasti ada cukai harusnya. Jadi ini kayaknya memang yang sekarang juga masih menjadi semacam harapan gitu dari banyak orang. Ya kalau kita bisa seperti negara-negara Eropa, Amerika, Australia bagus banget gitu. Tapi ini kan karena memang kita nggak punya gambaran di dalam Islam seperti apa. Jadi jangan dianggap begitu bahwa di sana itu bebas dari kemiskinan. Jangan dianggap di sana itu walaupun Australia itu membagikan rumah kepada penduduknya, tapi jangan dianggap contohnya di Amerika itu nyata banget. Jangan dianggap di Amerika semuanya punya rumah. Ternyata gelandangan juga banyak. Ternyata orang mati karena kedinginan, kelaparan juga banyak. Yang jadi, makannya tergantung pada kupon makanan itu juga banyak ya. Banyak. Ketika antri kemudian dapat uang bulanan itu ya, terus kuponnya bahkan diganti ditukar dengan miras juga banyak. Mati dalam keadaan mabuk juga banyak. Ya. Jadi, artinya jangan gampang terpesona gitu ya Umi ya. Iya. Jadi
itu tadi kembalinya. Jadi gimana dong? Ya, sekarang kita siapa? Kalau kita Muslim, kita tahu nih, kita tahu aturan Islam itu adalah yang paling sempurna. Kenapa kok kita nggak pakai? Ya, benar-benar. Ini ada data yang disampaikan oleh sahabat kita yang tadi saya sampaikan yang gabung di Zoom ya. Yang tadi menyampaikan kalau di Australia itu ada Housing Commission, ada tunjangan untuk mendapatkan rumah tadi. Ini dari Ummu Yahya ya. Kemudian disampaikan juga public school free ya. Kemudian kesehatan atau sistem Medicare juga free baik untuk residen ataupun untuk citizen, warga negara ataupun untuk orang yang memang menetap di sana sekalipun itu warga asing gitu. Tapi mungkin ini juga menambahkan tadi yang saya sebut ya, kalau di Amerika juga banyak demo-demo loh menuntut upah yang lebih tinggi. Ternyata di Australia perawat dan guru itu juga demo minta naik gaji. Gaji, iya. Sama juga. Kemudian dikatakan tax atau pajak untuk pekerja di sana tinggi di Australia itu. Jadi kalau disimpulkan nothing free, nggak ada yang gratis. Terus kalau Ustadzah bandingkan dengan Nederland, kalau Umi mendapatkan info itu di Nederland itu tiap bulan itu orang bekerja itu dipotong untuk gaji, dipotong untuk apa namanya saving ya, simpanan untuk hari tua. Ya kayak asuransi yang kalau sekarang di Indonesia ada jaminan hari tua itu, tabungan hari tua. Itu besarnya itu jadi termasuk tax ya, termasuk pajak. Itu besarnya itu 40%. 40%. 40%. Jadi gajinya gede, tapi potongannya gede banget. Di Denmark juga sama ya, Umi. Di Denmark itu kalau kita bilang Denmark nih, ya memang bukan negara-negara besar seperti Indonesia sih. Tapi ya bukan berarti mereka lepas dari tadi diprotes rakyat juga, karena rakyat nih kayak rasanya meskipun seneng aja dapat banyak fasilitas, tapi mereka kan tahu juga hak mereka. Nggak free. Nggak free tadi gitu, nothing free. Jadi yang paling benar ini adalah kita mempelajari Al-Quran, kita termasuk mempelajari sejarah, gitu kan ya. Bagaimana Islam ketika masa kejayaan, superpower, gitu kan? Ya 2/3 dunia. Nah, saat itu bagaimana? Ya Islam kan pada saat itu sampai memberikan bantuan kepada Amerika yang posisinya kelaparan. Ya. Ya kan? Kalau nggak ditolong, nggak ada Amerika sekarang. Ya. Gitu loh. Terus kemudian juga kepada Yunani. Yunani benar. Yang sangat dekat dengan pusat khilafah Islamiyah di Turki ya. Malah dikasih rumah, dikasih sertifikatnya sekali. Ya. Ya. Terus bahkan itu non Muslim ya Umi ya? Non Muslim. Amerika kan mayoritasnya juga non Muslim. Ya, terus Yahudi yang terkenal pengkhianat itu loh. Itu juga ditolong. Karena ini kan manusia, ini kan bentuk kemanusiaan. Bahkan ditolong. Jadi kenapa kok kita tinggalkan sistem yang menjadi milik kita, sistem Islam? Coba, kenapa? Kesalahannya terletak di situ. Ya sebenarnya kalau kita ini mau jujur ya, sebenarnya Indonesia ini kan negara kaya. Tapi rakyatnya loh ya, rakyatnya banyak yang miskin. Yang naga-naga ya kaya, gitu kan. Tapi Indonesia penghasil kelapa sawit atau minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi rakyatnya antri minyak sampai ada yang meninggal. Ya.
barangkali ini kata kunci ya, apa yang disampaikan oleh Umi Irena Dona tadi, bahwa bolehlah kita ini melihat ya, menengok dari kondisi yang sangat mengenaskan yang terjadi di negeri kita. Kita melihat bagaimana di negeri-negeri yang lain, di negara di Eropa, Amerika maupun Australia tadi, ternyata mereka ya mending lah dibandingkan Indonesia gitu. Karena banyak juga secara ekonomi mereka punya apa namanya kemampuan lebih baik dibandingkan Indonesia. Tapi jangan salah sahabat, kita tidak bisa melihat itu sebagai apa namanya kondisi terbaik. Dan umat Islam itu selayaknya mendapatkan kondisi terbaik sebagai khairu ummah, sebagai umat terbaik. Karena itu mestinya kita menengok bagaimana sejarah negeri atau sejarah peradaban kaum muslimin yang tadi Umi sebutkan. Mau ngomong gimana kalau bukan sebuah kebanggaan dan tentu saja ada syukur karena kita ini memiliki peradaban di mana dulu kesejahteraan itu bisa dinikmati oleh semua rakyat. Bahkan kemudian kesejahteraan itu dibagi untuk menolong manusia yang lain yang sedang tertimpa bencana, tertimpa kondisi tidak menyenangkan karena perang saudara atau perang antar suku-suku atau karena mereka apa namanya terkena paceklik dan lain-lain. Dulu peradaban Islam sudah menunjukkan bukti bahwa sangat peduli kepada kondisi itu, sehingga tadi ditolong, diberikan pertolongan. Ya tentu saja lebih besar lagi perhatiannya kepada warganya sendiri begitu ya Umi, kepada kaum muslimin kah ataukah kepada warga negara non muslim yang ada di bawah naungan sistem Islam. Nah, kalau ngomong soal perburuan ini, sahabat yang dirahmati Allah, memang tidak hanya bicara tentang menyejahterakan buruh melalui mekanisme upah. Ya, karena upah itu adalah apa namanya kompensasi, tadi disampaikan upah itu adalah kompensasi atas pekerjaan yang diberikan oleh seorang pekerja dan kemudian diambil manfaatnya oleh pemilik kerja atau oleh majikan. Nah, karena itu kalau bicara tentang upahnya berapa banyak kaum pekerja di dalam Islam, ya tidak mesti ada pematokan yang berlaku secara nasional, secara regional, atau secara lokal misalnya. Tidak ada pematokan-pematokan itu. Karena dalam pandangan Islam, antara pekerja dengan pemberi kerja, antara majikan dengan pekerja, itu hubungannya adalah berakad saling ridho. Saya memiliki kemampuan bekerja seperti ini, Anda membutuhkan manfaat pekerjaan seperti ini, maka kemudian deal atau berakad saling ridho antara pekerja dengan pengusaha, maka disitulah ada penetapan upah. Maka penetapan upah itu boleh jadi, sahabat yang dirahmati Allah, akan ada apa ya standar yang apa namanya terbentuk secara alamiah. Misalnya profesi dokter, oh itu standarnya demikian. Pada dokter yang punya spesialisasi tertentu, maka jasanya demikian. Demikian juga kalau misalnya kita bicara soal pekerja-pekerja di sektor-sektor manufaktur, misalnya pekerjaan sejenis ini dengan masa kerja atau dengan jam kerja 8 jam sehari, maka secara alamiah akan terbentuk apa namanya upah secara standar, atau kalau di dalam Islam itu ya upah standar ini nanti akan menjadi ukuran ketika terjadi konflik atau terjadi apa namanya ketidaksepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja. Nah, tetapi tidak perlu kemudian ditetapkan oleh pemerintah apa namanya sebuah kesepakatan ini nih komponen upah adalah ada pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian kebutuhan pokoknya adalah ini.
kemudian ada kebutuhan transportasi, ada kebutuhan kesehatan, ada kebutuhan macam-macam yang kemudian dari kebutuhan-kebutuhan tersebut dihitung sampai ketemu angka tertentu yang disebut sebagai angka apa namanya, upah minimum. Dan ini biasanya juga tidak langsung didapatkan dengan mudah ya, tapi ada kompromi, ada saling tawar-menawar antara pengusaha dengan pekerja yang diwakili oleh perwakilan pekerja, misalnya serikat pekerja dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat hari ini seolah-olah solusi untuk problem perburuhan itu dicukupkan pada peran pemerintah dalam menetapkan upah minimum, baik upah minimum regional, provinsi atau kota atau sektor ya dan sejenisnya. Tetapi pemerintah abai untuk memperhatikan bahwa kesejahteraan kaum pekerja sesungguhnya tidak bisa digantungkan pada upahnya. Karena namanya kita sejahtera itu kita punya kebutuhan terhadap kesehatan yang mestinya dijamin gratis oleh negara. Tanpa perlu kita mengiur atau membayar iuran yang dipotong tentu saja dari gaji atau bahkan dibayarkan oleh mereka yang misalnya tidak punya gaji secara formal. Ya, tentu saja kita juga butuh anak-anak kita mendapatkan fasilitas pendidikan terbaik. Maka kita berharap pemerintah itu juga tulus menyediakan pendidikan yang gratis plus berkualitas. Bukan dengan menghitung-hitung kira-kira kalau menyediakan fasilitas pendidikan seperti ini nih dana negara habis berapa ya, pajaknya dapat berapa sih? Iya, tapi kalau kan pajak sedikit, maaf Ustazah, tapi maaf Ustazah, ya, pendapatan negara itu kan seharusnya tidak hanya dari pajak. Ya, bahkan kalau dalam Islam yang disebut pajak itu hanya boleh ditarik dari mereka-mereka yang bukan warga negara, yang tadi misalnya iya, ya melakukan gitu. Perdagangan internasional. Kayak seperti itu, karena rakyat sendiri nih, ya jangan ditarik pajak kok. Rakyat itu harusnya disayang-sayang, disejahterakan, bukan malah dipalak ya Umi. Tapi juga perlu diketahui kalau dikalkulasi kan Ustazahnya. Kalau sebenarnya kalau dikalkulasi, kalau semua minta disediain pemerintah. Nah, pemerintah itu dapatnya dari mana? Nah, ini sering kali timbul pertanyaan seperti ya, ini logika-logika begitu ya Umi ya yang sering muncul padahal jawabannya adalah ya pemerintah itu kalau kita memakai sistem Islam, sebenarnya pemerintah itu kan memiliki hak untuk mengelola air. Benar. Untuk mengelola api, untuk mengelola listrik. Benar. Nah, mengelola barang-barang tambang yang jumlahnya besar juga sekali. Kalau tambang kecil-kecil boleh ya Mi dikasihkan ke pengusaha ya Mi. Ya pertambangan rakyat itu kan namanya. Oke, itu boleh. Jadi kalau dari 3 sektor itu saja, itu asalkan dikelola dengan benar ya. Ya. Untuk rakyat gitu loh ya. Selesai. Nggak perlu sampai ngutang-ngutang segala macam. Gitu. Ini permasalahannya karena tidak tepat sasaran. Tidak sesuai dengan program. Iya. Jadi ada penyimpangan. Bagaimana tidak menyimpang? Misalnya saja kita ini punya Freeport ini kan ya. Tapi Freeport itu untuk siapa? Itu kan? Ya. Nah, ya seperti itulah contohnya. Jadi kalau kita ini mau memakai sistem yang Islam, ya kita ikhlas pakai sistem Islam, insya Allah kita sejahtera kok. Ya, benar. Termasuk kaum buruh tadi ya Umi, kaum pekerja ya. Iya. Karena orang bekerja ini sebenarnya kan menghormati dirinya sendiri dan mencontohkan sesuatu yang sangat positif bagi keluarganya. Kalau kita lihat pada masa Islam itu kan memang bekerja bukan semata-mata karena tidak bisa hidup begitu ya Umi ya. Karena sebenarnya kalau untuk hidup mah ringan saja ya Umi.
Ya. Kalau harga bahan pangan nggak terus melambung kan, ya gampang aja ya Umi hidup untuk makan sehari-hari gitu. Ya. Demikian juga kalau misalnya tanah-tanah itu nggak banyak yang dikuasai oleh konglo-konglo tertentu, mungkin harga tanah juga ya Nah, nggak melangit-langit amat ya untuk ya, untuk punya rumah gitu nih. betul, betul. Hmm. Jadi kalau apabila tanah pun kemudian diselenggarakan secara baik dan benar, Hmm. sebenarnya kebutuhan untuk ke pasar bagi ibu-ibu itu Hmm. nggak terlalu sampai melonjak. Iya, iya. Tapi sekarang kan kita lihat lahan hijau untuk lapangan Hmm. golf, untuk apa, untuk apa. Hmm. Ya Ya, itu kan yang menikmati kan hanya segelintir orang. iya. Lahannya sebegitu luas, yang make cuman Segelincir orang. Ya kan? Nah, kayaknya yang oh, oh. begini-begini ini harus secara bijak juga ditelaah. Ya, benar. Hmm. Ya, ini kita ngomongin tentang perburuhan, tentang pandangan Islam atau prinsip Islam tentang ketenagakerjaan. Ujung-ujungnya memang yang kita bahas tidak cukup hanya soal bagaimana mekanisme mengupah buruh atau memberikan kesejahteraan pada buruh ya Umi. Tapi kita juga harus bicara bagaimana kritik kita terhadap sistem ekonomi, kritik kita terhadap pengelolaan sumber daya alam oleh negara, dan juga bagaimana negara punya tanggung jawab besar ya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat benar-benar bisa terwujud gitu. Mau orangnya bisa bekerja, mau orangnya tidak memilih untuk bekerja, misalnya kalau kaum perempuan kan nggak semuanya milih kerja, mau orangnya Allah berikan ujian berupa cacat, sehingga ya relatif ya kalau mau bekerja juga terbatas pekerjaannya, semuanya adalah apa namanya warga negara yang punya hak untuk disejahterakan. Ya, Umi barangkali ini ada closing statement barangkali ini karena ternyata waktunya udah. Alhamdulillah kalau dari Umi sebenarnya tadi closing statement Umi sudah terungkap juga ya bahwa banyak sekali teori, banyak wacana, banyak aturan kebijakan yang sudah dibuat, tapi ternyata mohon maaf masih saja kita saksikan buruh itu menjadi objek, belum menjadi subjek. Ya, 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 ya. Nah, bagaimana buruh bisa menjadi subjek? Sebenarnya ada jalan. Apalagi kita ini mayoritas Islam. Ya. Jalannya adalah gunakan hukum Islam. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita memang mau cari solusi ya, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, gunakan sistem Islam. Nah, kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Kenapa takut? Gitu kan? Oh, disediakan kesejahteraan kok malah takut? Gitu kan? Ya, itu. Jadi karena Islam akan mengatur kembali, menata ulang, nggak seperti sekarang ini. Boleh dibilang tumpang tindih, satu ditekan, satu mencuat, satu ditekan, satu mencuat, satu ditekan, atau terus seperti itu. Jadi kalau kita menghendaki solusi yang benar, gitu ya, mau hidup sejahtera dunia dan juga mendapatkan pahala akhirat, gitu kan ya. Ya, ayo ditata secara Islami. Jadi kita berekonomi secara Islam, bersosial secara Islam, berpolitik secara Islam, bermasyarakat, berkeluarga secara Islam, berpikir total secara Islam. Insya Allah. Umi nggak bisa mengungkap, Ustadzah, karena Umi nggak cukup data. Umi hanya mendapatkan informasi Kuwait itu menjadi orang miskin itu susah di Kuwait itu. Artinya menjadi orang kaya di Kuwait gampang. Tapi kalau mau jadi orang miskin tuh malah susah itu.
Sulit gitu loh, bukan susah, sulit untuk jadi orang miskin itu kalau di Kuwait. Nanti insya Allah perlu kita gali lebih. Kenapa seperti itu? Padahal belum secara total dipraktekkan Islamnya saja sudah bisa seperti itu ya. Iya, jadi kaya itu gampang. Tapi jadi sejahtera gampang. Jadi sejahtera ternyata gampang. Miskin itu sulit. Susah. Gimana caranya? Mereka nggak bisa ini ya, nggak bisa. Ya semua manusia pasti membutuhkan tadi ya faktor-faktor yang membuatnya sejahtera gitu ya. Dan ternyata di sana dengan apa yang Umi sampaikan tadi, menjadi orang miskin itu susah di sana. Berarti semua orang itu punya pintu-pintu yang dibuka lebar-lebar untuk mendapatkan kesejahteraan tadi. Bahkan dari bangsa atau orang-orang asing pun, ekspatriat pun, mereka juga tergiur untuk bisa kecipratan kesejahteraan di sana. Iya. Masya Allah ya. Ini adalah satu fakta yang tidak terbantahkan ya sahabat ya. Mau kita mencari solusi kemana lagi kalau bukan kepada Islam. Karena sudah sekian banyak yang diupayakan oleh manusia, yang dipikirkan oleh manusia untuk mendapatkan solusi atas problem ketenaga kerjaan atau problem perburuhan, nyatanya tidak kunjung membuahkan hasil yang diinginkan. Karena tadi satu masalah ditekan, sebenarnya masalah lain sedang muncul. Satu masalah seolah-olah diselesaikan, ternyata regulasi untuk menyelesaikan masalah itu memunculkan masalah-masalah baru yang lebih banyak lagi. Nah karena itu memang adalah nasihat sekaligus reminder bagi kita semua yang makjleb lah ya Umi ya. Memang kita ada kendala apa, ada hambatan apa untuk kembali kepada Islam. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Ya, tinggal ada kemauan atau tidak bagi kita untuk kembali kepada Islam, dan itu adalah sebuah proses yang perlu kita ikhtiarkan, dimulai dari kita memahami seperti apa Islam menjelaskan solusi atas banyak problem-problem. Karena kan kalau kita katanya mau kembali kepada Islam, tapi kita sendiri nggak mengenal Islam yang mau kita praktekkan itu seperti apa. Jangan sampai nanti kita merasa mempraktekkan Islam, padahal itu Islamnya masih kecampur-campur sama yang lain. Ya otomatis pencapaiannya tidak masih diharapkan. Tidak sempurna. Ya baik. Alhamdulillah ya sahabat yang dirahmati Allah, insya Allah ini perbincangan kita untuk episode kali ini, dan insya Allah kita lanjut lagi ya Umi ya. Nampaknya di pekan-pekan berikutnya kita ini sudah mulai masuk ke penyiapan diri kita untuk Ramadan dan masuk juga ke bulan suci, bulan Ramadan, maka kita semakin ngencengin doa kita, ngencengin atau memperkuat ya persiapan kita untuk menyambut bulan mulia. Kita tentu saja saat ini dan terus setiap waktu mari kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan, berikan nilai tambah yang banyak pada kita semua di bulan Sya'ban yang sekarang sudah lewat pertengahan bulannya ya Umi. Dan sampaikan kita, hantarkan kita untuk sampai berada di bulan Ramadan dan menikmati jamuan Allah, banyak sekali keutamaan Ramadan. Sahabat saya mohon maaf kalau dalam membawakan forum ini ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya sampaikan jazakumullah khairal jaza untuk Umi Irena Handono, juga untuk sahabat semua yang sudah bergabung. Juga saya ingatkan kita semua insya Allah mendapatkan pahala atas kesertaan kita di dalam majelis ini, di dalam forum ini, karena ini adalah forum untuk senantiasa mengingat hukum-hukum Allah yang tentu saja ini pahalanya luar biasa. Insya Allah kita berjumpa di episode berikutnya. Mari kita sama-sama tutup dengan istighfar dan doa kafarah majelis. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.